Loli. Setelah Loli jauh dari Fadil, bagaimanakah situasi dan kondisinya, kejiwaannya? Apakah lebih baik lagi ataukah masih sama saja? Mari kita lihat di sini kejiwaan Loli ya. Setelah dia jauh dari Fadil, jauh dari pengaruh-pengaruh Fadil dan keluarga. Ada rilis. Rilis itu melampiaskan. Jadi setelah dia jauh dari Fadil atau dia dipisahkan secara paksa dengan Fadil, ada kondisi dia melampiaskan amarahnya, kekecewaannya dan lain sebagainya. Yang dilambangkan simbol rilis ini melampiaskan kekecewaannya, amarahnya. Karena merasa sudah dipisahkan. Kartu ini kemarin juga keluar saat saya ada pertanyaan pada Loli, apakah ada pengaruh gelap dalam diri Loli? Kartu ini juga keluar, yang artinya memang ada pengaruh gelap atau energi gelap atau apalah itu yang mempengaruhi Loli sehingga Loli bisa menjadi seperti saat ini. Setelah melampiaskan unek-uneknya, amarahnya, bagaimanakah kondisi Loli selanjutnya? Victim. Jadi Loli saat ini masih merasa jadi korban atas perbuatan ibunya yang sudah melaporkan Fadil. Loli masih belum sadar hingga saat ini terkait dari keputusan ibunya yang sudah melaporkan Fadil. Makanya di sini ada kemarahan-kemarahan dan merasa dia sebagai korban atas kegiatan atau atas tindakan ibunya. Kemudian apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Unek-unek apa yang ingin kamu sampaikan? Harga diri. Oh, jadi Loli juga merasa harga diri kedudukannya sudah diinjak-injak. Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi apa yang menyebabkan Nikita pada akhirnya gercep untuk melaporkan Fadil. Salah satunya adalah simbol harga diri ini. Juga simbol dari isolasi yang artinya Nikita Mirzani ingin memenjarakan Fadil dan juga merasa harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Fadil. Ya. Di kartunya Loli ini juga begitu, dia merasa harga dirinya atau kebebasannya atau hak hidupnya sudah dicampuri oleh Nikita Mirzani. Jadi hingga saat ini Loli masih belum sadar atas apa perbuatannya, atas apa perilakunya. Masih saja membela Fadil hingga saat ini Loli ini. Ya bisa dimaklumi, baru beberapa hari dia dipisahkan dengan Fadil. Masih ada perasaan kesal, kecewa kepada ibunya dan amarah yang diluapkan di sini. Selanjutnya, apakah suatu saat Loli ini tersadarkan? Passion. Harus ada semangat untuk memberikan pencerahan kepada Loli. Harus ada pencerahan di sini. Yang didukung dengan lingkungan di sekitar Loli yang tentunya harus benar-benar orang-orang yang baik-baik. Sehingga bisa memberikan kesadaran dan pikiran yang lebih terang kepada Loli. Kemudian kan di sini harus diusahakan. Kalau terima saja, kalau tidak ada usaha ya pada akhirnya Loli masih belum tersadarkan di sini. Semangat untuk memperbaiki Loli di sini suatu saat apakah akan berhasil? Balance. Ada keberhasilan nantinya. Ada situasi dan kondisi yang bisa lebih balance lagi. Lebih baik lagi. Kalau saat ini kan begitu membenci ibunya, kemudian begitu memuja Fadil. Nah, ketika ada semangat untuk memberikan pencerahan kepada Loli, nantinya Loli ada simbol balance. Walaupun balance-nya ini juga ada simbol orang cemburu. Dan balance-nya ini ada simbol hukuman di sini ya. Keadilan di sini.
ya. Ada keadilan yang ditetapkan atau hukum yang ditetapkan yang pada akhirnya akan membuat pikiran Loli sedikit terbuka, tapi terbukanya ini agak terpaksa. Karena ini loh, ada simbol justice ya, simbol orang membawa neraca. Keadilan yang diinginkan. Tapi di bawahnya ini ada orang-orang yang cemberut, yang tidak ingin keadilan ini diterapkan. Bagaimanakah hubungan Loli dan Nikita Mirzani ke depannya? Mistis. Nah, Nikita Mirzani harus hati-hati terkait mistis loh ya. Bisa jadi hubungan ibu dan anak ini terpisahkan juga karena pengaruh mistis. Makanya ketika ada yang bertanya, Jeng, apakah Loli harus diruqyah? Harus banget. Baik diruqyah maupun ke psikolog. Jadi jalan dua-dua. Kalau diruqyah itu menghilangkan dari energi mistisnya. Kalau di psikolog membenahi dari kejiwaan si anak ini. Karena kita juga tahu Nikita Mirzani, bukan Nikita ya, Loli ini gampang emosinya yang meledak-meledak seperti itu. Dan itu bukan rahasia lagi. Ya, untuk Nikita harus hati-hati. Ada mistis yang bermain di sini. Mistis di sini. Yang bisa memisahkan hubungan ibu dan anak ini. Harus hati-hati. Kalau mistisnya nggak dibersihin ya akan mengganggu dalam pikiran Loli. Karena gini teman-teman ya. Contohnya ya, seseorang yang kena pelet itu yang diserang adalah otaknya, akal sehatnya. Berarti ketika akal sehat tidak berjalan, bisa menjadi agak kegila-gilaan. Gila lu, kayak gitu. Kayak yang diomong Loli ya. Ada kondisi kejiwaan yang bisa terganggu karena pengaruh mistis ini tadi. Kalau kalian tahu ya, orang dari korban pelet ini, hatinya selalu ditarik-tarik, pikirannya selalu tarik-tarik agar bisa bertemu dengan si cowoknya. Kemudian kalau nggak ketemu, bisa nangis darah kayak gitu. Kemudian kalau ilmu peletnya ini sudah berusaha dibersihkan, akan ada getaran-getaran di tubuh si korban, bisa panas dingin, bisa sakit seperti ulu hati ditarik, bisa genderang telinganya ditabur, deng sampai genderang telinga mau pecah. Atau bisa jadi tengah malam mimpi yang kayak dikejar orang sampai menggigil. Itu banyak sekali efek dari benturan-benturan energi yang terjadi ketika dilakukan pembersihan. Karena saya dulu sebelum terjun ke dunia YouTuber, saya juga membersihkan masalah-masalah pelet itu dulu. Tapi sekarang sudah enggak, fokus ke konten kreator saja karena udah tua, butuh tenaga untuk ritual seperti itu ya. Makanya di sini untuk Nikita Mirzani jangan lengah terhadap mistis ini. Harus dibersihkan Loli ini agar mistisnya bisa bersih ya. Kemudian dibenahi juga kejiwaan si anak psikolognya ya. Selanjutnya, jadi di sini kan tadi yang ditanyakan bagaimanakah hubungan Nikita Mirzani dengan Loli ke depannya, ternyata bisa memburuk dikarenakan mistis ini. Perlu dibersihkan. Ketika mistisnya sudah dibersihkan, bagaimanakah hubungan ibu dan anak ini? Ada kreasi. Ada usaha-usaha di sini. Jadi usaha-usaha ini bisa dari kedua belah pihak. Usaha dari Nikita Mirzani untuk membersihkan dari energi mistis ini, juga usaha yang lainnya, juga bisa usaha dari yang ngerjain Loli ini. Karena biasanya yang namanya sudah hobi main mistis, berusaha untuk ngejoki terus, nambahin terus dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terjadi. Jadi setelah dibersihkan Loli ini, jangan lengah lagi. Akan ada situasi kondisi yang lainnya lagi ya. Sampai kapankah ini?
Nah, harus ada usaha-usaha yang gigih, semoga ada miracle, semoga ada keajaiban di sini, atau semoga ada berkat dari Tuhan untuk memulihkan hubungan baik ibu dan anak ini. Walaupun kalau dilihat dari kartu-kartu ini masih agak sulit. Ya, yang perlu dibutuhkan adalah kesabaran dari Nikita Mirjani untuk bisa mendekati anak, membimbing anaknya. Kita tahu sendiri Nikita Mirjani ini juga orangnya gampang uring-uringan, tapi demi anak harus bisa lebih sabar ya, harus bisa lebih sabar agar si Loli ini bisa merasakan sentuhan kasih ibu kayak gitu. Walaupun sebenarnya Nikita Mirjani ini juga sangat sayang pada anaknya. Hanya saja kadang-kadang anak yang ABG ini tidak merasakan hal itu, menuntut yang harus sesuai dengan jalan pikirannya ya. Setelah Fadil, dari kartu saya kan Fadil lebih cenderung bersalah, makanya saya bilang setelah nanti persidangan dan Fadil dinyatakan bersalah, bagaimanakah sikap Loli baik kepada Fadil maupun kepada ibunya. Yang pertama, sikap Loli kepada Fadil setelah Fadil ditetapkan sebagai tersangka atau sesuatu yang bersalah. Masih sayang teman-teman Loli ini pada Fadil. Karena di sini dia masih terpengaruhi oleh misalnya omongan-omongan atau hal-hal lain, karena di sini kan juga ada mistis ya. Makanya di sini disarankan Loli, dengarkan suara hatimu di sini. Ketika kamu menentukan sikap, dengarkan suara hatimu, dinasihatkan seperti itu. Dia ingin mempertahankan hubungan cintanya dengan Fadil, ya Allah. Ini kartunya ya. Itu adalah sebuah mimpi halunya, mimpi keinginan yang ingin diwujudkan. Satu kartu lagi, 7 cangkir, dan ketika dia dipisahkan dengan Fadil, hidupnya nggak fokus lagi di sini. Jadi teman-teman, walaupun nanti misalnya Fadil ditetapkan sebagai tersangka atau ditetapkan sebagai yang bersalah, Loli masih mencintai Fadil di sini. Masih mencintai dan berharap mempertahankan hubungannya. Ketika dipaksakan untuk berpisah, pikirannya jadi nggak fokus pada hal yang lainnya. Hanya terfokus pada Fadil. Yaitu tadi loh, karena ada pengaruh-pengaruh mistis di sini. Makanya untuk Nikita bersihkan Loli ini, entah dengan caramu seperti apa. Bagaimanakah perasaan Loli pada Nikita? Setelah proses ini berjalan, setelah katakanlah persidangan dan ketok palu, bagaimanakah perasaan Loli pada Nikita? Ada perasaan sayang mulai muncul juga kepada Nikita. Karena dari pihak ketiga yang berusaha untuk memediasi hubungan ibu dan anak. Hubungan dari masa lalu ya. Jadi pihak ketiga ini berharap hubungan ibu dan anak ini baik-baik saja seperti dulu-dulunya, seperti sebelum dia pergi ke UK, sebelum kenal Fadil dan seperti itu. Ada perputaran nasib di sini. Nah, ke arah manakah? Aduh. Ada simbol Ratu Pedang. Simbol dari Nikita Mirjani yang sudah memberikan ketegasan dalam bersikap. Nah, untuk Nikita Mirjani saya juga kasih nasihat ya. Jangan mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Kalau kamu dulu begitu nggak mau ketemu Loli, kamu didatangi Loli rumahnya, nggak mau kamu bukakan sampai Loli berkali-kali. Pada akhirnya Loli jatuh ke pelukan Fadil dan amburadul seperti ini. Di sini jangan sampai kamu melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Karena di sini simbol Ratu Pedang. Keputusan yang bisa menyakitkan di sini.
Ya. Jadi kalau kamu lagi marah, tolong jangan mengambil sebuah keputusan. Jangan berkata-kata di media sosial. Lebih baik disimpan dulu amarahnya, diredakan dulu, baru berpikir ke hal yang lebih positif lagi. Karena simbol ini kurang bagus keluar yang dilakukan Nikita Mirzani ke depannya. Ini loh ya. Walaupun ada pihak-pihak yang sudah berusaha untuk menjadikan hubungan ibu dan anak ini bisa lebih baik lagi, tapi sayangnya agaknya sulit. Kalau dilihat dari kedua orang ini, ibu dan anak ini, egonya sama-sama tinggi kedua-duanya ya teman-teman. Jadi harus ada yang mengalah dalam arti kata tarik ulur dalam membimbing si anak. Karena kalau anak sudah berontak, kemudian dilawan dengan pemberontakan atau dilawan dengan kearoganan yang terjadi, si anak ini malah nggak karu-karuan. Tapi kalau anaknya marah, mungkin ibunya lebih baik diam. Kalau anaknya sudah diam, tolong didekati anak ini dengan baik-baik ya, biar tidak terjadi sesuatu yang seperti. Jadi teman-teman, hubungan ibu dan anak ini ke depannya agak susah baikan. Kalau baikan ya mungkin bisa baik, tapi ya begitu. Masih ada pertengkaran-pertengkaran di antara mereka, masih ada yang menyalahkan dan lain sebagainya. Dan semoga saja sih prediksi ini tidak terjadi. Karena apa? Prediksi ini adalah yang harus diantisipasi kalau prediksinya buruk seperti ini. Jadi misalnya di sini kan prediksinya ada Nikita yang berusaha mengambil sikap yang tegas terhadap Loli. Nah, mungkin ada baiknya melunak sejenak ya. Karena yang namanya anak ini juga kadang dikeras, juga kadang dilunain, tidak harus dikeras terus. Kemudian untuk Loli juga begitu, dengarkan suara hatimu karena di sini kamu terkontaminasi dengan mistis. Kalau mistis ini berarti ibaratnya anak ini sedang sakit. Nah, kalau sedang sakit semakin dikeras, semakin menjadi karena memang tujuan mistis itu adalah memisahkan hubungan ibu dan anak ini. Tujuannya di situ. Makanya saya minta nih kita jangan sampai terpancing, jangan mengambil sikap-sikap yang bisa menjauhkan hubungan ibu dan anak ke depannya. Ya, ini loh ya yang saya khawatirkan dari keputusan Nikita Mirzani nanti ini. Sebuah keputusan yang menyakitkan yang bisa terjadi yang dilakukan Nikita Mirzani dengan ketegasan pada anaknya ini. Karena kalau dilihat dari kartunya ini, Loli masih membela Fadil sampai saat ini. Karena apa? Karena ada pengaruh-pengaruh mistis ini. Ya, sangat sulit sekali mengobati pengaruh mistis ini, tidak instan, butuh proses, butuh waktu, apalagi kalau masalah asmara. Ya, misalnya begini, dibersihkan energi mistisnya, tapi pikirannya sudah terkontaminasi. Jadi harus bisa diselemurkan si anak-anak yang terkena pelet ini, atau diberi kesibukan sehingga dia pikirannya tidak tertuju pada si yang memelet itu. Jadi sangat susah untuk bisa menyembuhkan pelet. Peletnya bisa dibersihkan, tapi untuk bisa menyembuhkan kontaminasi dari pikirannya itu butuh waktu berbulan-bulan. Makanya di sini Nikita Mirzani juga harus sabar menghadapi putrinya yang uring-uringan seperti itu, karena memang ada pengaruh energi magic di dalam diri Loli ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, sabar-sabar Nikita Mirzani menghadapi Loli. Karena bisa dibilang anak ini sakit perlu obat, perlu terapi kayak gitu untuk bisa akal sehatnya bisa baik.